So, gold di akhir pekan atau menjelang akhir pekan kembali tertekan sampai kurang lebih 17.21. Kalau Anda perhatikan pergerakannya, sebetulnya kemarin strategi yang sempat kita terapkan cukup berfungsi karena meskipun sempat tertekan sampai 17.21.40, tapi terjadi rebound yang sangat menakjubkan, kurang lebih 17.44.90 tercipta. Dan kalau Anda perhatikan arealnya sebetulnya mirip dengan apa yang sempat terjadi di penghujung bulan Mei atau di awal bulan Juni ini, sehingga kemungkinan potensi tersebut akan menjadi PR utama kita setelah kemarin adalah 17.40 sampai 17.43. berarti kita betul-betul menantikan 17.44 itu harus ditembus. Dan kemungkinan potensinya kalau Anda lihat secara detail, wave terakhirnya kemungkinan membentuk areal inverted head and shoulder. Secara teknikal kurang lebih seperti demikian. Dan artinya hari ini atau kurang lebih di penghujung sesi Jumat, saya masih berharap kondisinya adalah terjadi swing low untuk potensial right shoulder, sehingga kemungkinan di hari depan atau di pekan depan kemungkinan kita akan melihat potensi pembalikan yang kita nantikan. Tapi kurang lebih apa sih yang membuat potensi penekanan terjadi kembali? Seperti apa yang sempat saya ingatkan di Gold Outlook di kurang lebih ulasan hari Kamis yang lalu, saya sempat mengatakan bahwa hati-hati kenaikan mungkin saja akan terganggu dengan sentimen negatif dari risk aset seperti indeks saham atau Wall Street yang mungkin saja terjadi koreksi atau bahkan kekhawatiran terhadap second pandemi. Dan itulah yang terjadi, Wall Street kembali tertekan akibat kekhawatiran terhadap second wave pandemi dengan meningkatnya jumlah infeksi virus corona di AS, dan hal tersebut mengakibatkan kekhawatiran yang relatif menekan. Tapi kalau Anda perhatikan dari grafiknya sendiri, sebetulnya itu adalah area koreksi yang memang sangat dibutuhkan secara normal. Apalagi kalau kita bicara tentang pergerakannya sudah terjadi kenaikan selama 1 minggu atau 1 pekan sebelum FOMC diumumkan, sehingga kemungkinan potensi ini saya masih akan manfaatkan untuk kategori koreksi, mencari area buy on dip untuk kategori medium term, terutama untuk emas. Tapi untuk hari ini saya akan lebih sepakat bahwa penekanan akan cenderung dominan, meskipun dengan catatan areal-areal tertentu akan terjadi potensial rejection ataupun potential rebound. So kita lihat skenario akan berjalan seperti apa, dan cukup menarik. Apakah penekanan kali ini akan jauh lebih dalam hingga menekan di bawah 1700, atau let's say cukup di bawah 1720 saja lalu kemudian rebound kembali. Technical view 12 Juni 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 12 Juni 2020 per jam 12:30 waktu Indonesia bagian barat, high 17.30.60 dan low 17.22.10. Running price kini masih bertahan kurang lebih di 17.27.10 ya, setelah tadi pagi sebetulnya sempat mengalami penurunan sampai 17.22. Oke, satu hal yang cukup positif adalah sejak kemarin penurunan sempat menyentuh 17.21. Kurang lebih ini adalah penurunan kemarin 17.21.40, lalu kemudian rebound, bahkan sempat mengalami rally terlebih dulu sampai 17.44.50 ya. Berarti strategi kita cukup berhasil kemarin, dan untuk pagi ini kurang lebih areal terendah masih tercipta di 17.22.10. So kita garis bawahi bahwa ada areal yang cukup relatif menahan untuk sementara waktu ini di areal support 17.20 ataupun 17.22. Dan kemungkinan juga areal resisten masih berkutat di kisaran 31 ataupun 33, dan kemudian resisten selanjutnya seperti yang kemarin sempat tercipta. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan candlestick di hari kemarin, kurang lebih tanggal 11 Juni, saya zoom seperti ini. Anda bisa lihat di sini pergerakannya membentuk areal candle hitam ya, black candle yang kita sebut dengan bearish candle. Setelah 3 candle berturun-turun sebagai area bullish, sehingga mungkin potensi tekanan hari ini bisa kembali terjadi. Jadi harap berhati-hati. Dan kemarin saya sempat warning kepada Anda semua di grafik ataupun di Gold Outlook di video channel YouTube kami bahwa hati-hati dengan kemungkinan potensi kenaikan akan terganggu oleh adanya tekanan terhadap Dow Jones ataupun Wall Street, di mana potensi tersebut tergambarkan dengan penurunan Dow Jones yang sangat magnificent, kurang lebih sampai 800, bahkan hampir menyentuh 1000 poin ya.
bisa jadi adalah area profit taking yang kita butuhkan. Nah, untuk kali ini kalau saya baru padankan ini pergerakannya dengan candle bullish lalu lawan dengan bearish candle seperti ini mungkin spinning top tapi tidak masuk kriteria ya. Kalau bisa kita lihat di bodinya ini, real bodinya justru terlampau besar. Jadi kita tidak asumsikan sebagai spinning top, tapi kalau kita kategorikan sebagai adanya potensi reversal atau kita asumsikan tekanan, ini bisa. Sehingga kemungkinan potensi tekanan itu akan terjadi dan mungkin saja targetnya adalah areal garis merah ini kembali, yaitu 17.13. Tapi kalau kita lihat, saya ingin Anda terfokus pada wave terakhir ini, kurang lebih dari areal 19 Mei yang lalu kemudian dia turun di tanggal 27 Mei, lalu kemudian rebound dengan areal tertinggi mencapai 1740-an area ya, kurang lebih ini di 1744.90. Itu adalah di tanggal 2 Juni, lalu kemudian turun sampai kurang lebih di area 1670.50 di tanggal 5 Juni yang lalu, dan secara bertahap pekan ini rebound, bahkan sampai puncaknya adalah kemarin sempat mencapai 1744.50. 1744.50 area tertinggi yang kemarin, sementara area tertinggi di tanggal 2 Juni adalah 1744.90. Bahkan ya di tanggal 1 Juni saja masih di 44.40. Jadi kita asumsikan area 1744 tepatnya itu adalah area resisten yang wajib ditembus untuk kelanjutan rally. Tapi fokusnya bukan itu, saya ingin Anda fokuskan pola yang terbentuk. Nah, kalau Anda lihat seperti ini, swing low, high, swing low kembali, lalu kemudian dia tertahan di area yang sama. Nah, oleh karenanya saya berharap ini adalah swing low akan terjadi kembali, kurang lebih maximum di area 1705 atau mungkin let's say tail dari left shoulder-nya ini ada di 1693, tapi saya tidak berpikir akan terlampau jauh ke arah sana. Saya masih memikirkan 1705 saja. Jadi kalau misalkan kita asumsikan ini left shoulder, lalu kemudian ini adalah bagian head, maka saya memerlukan swing low untuk area right shoulder, di mana potensi ini kalau Anda lihat di grafik yang sempat saya share tadi siang, ini adalah kategorinya mirip dengan atau dicurigai sebagai inverted head and shoulder. Ya betul, kalau ini inverted head and shoulder berarti swing low kita akan nantikan, lalu kemudian maksimum di area 1708 ataupun 1705. Lebih bagus lagi kalau misalnya dia sedikit berada di atas ini, lalu kemudian dia rebound, dan nanti kita akan melihat akankah hari ini atau minggu depan atau di hari Senin terjadi bullish reversal kembali sebagai price actionnya. Kurang lebih saya mengharapkan di hari berikutnya seperti candle ini di tanggal 27 Mei yang lalu. Jadi kalau itu terbentuk, let's say hari ini pertengkaran, lalu kemudian ada rebound, lalu kemudian ditutup dengan potensi Dragonfly Doji, maka kemungkinan pekan depan bisa dilanjutkan untuk rally ataupun kenaikan. Tapi untuk hari ini kurang lebih tekanan masih cenderung dominan. Tapi dengan catatan harap berhati-hati dengan area 1721 ataupun 1722 tadi yang sempat saya sebutkan. Well, of course kalau ini terjadi maka neckline-nya akan berada di kisaran 1740 sampai 1744, dan kita lihat pekan depan akan seperti apa. Di grafik H4, arealnya kurang lebih sangat-sangat fantastis. Kemarin sempat turun kurang lebih sampai 1721.40, itu adalah areal biru yang berhimpitan dengan areal 38.2% Fibonacci retracement yang kita bentuk. Berarti ini masih areal support kuat, dan kali ini pun masih cenderung sama. Tapi perhatikan untuk hari ini areal coklat dan juga areal 23.6% di 1728. Itu sebabnya untuk hari ini saya kecenderungannya bisa saja kalau kita asumsikan tekanan yang akan terjadi dominan di daily chart, maka di grafik 4 kenaikan adalah potensi untuk akan terjadinya kembali tekanan. So sell on pullback 1728.50 ataupun 1729.80 atau kurang lebih 1730. Target pertama adalah 1722.60 dan target kedua adalah 1716.60. Stop loss adalah 1736.80. Perhatikan beberapa catatan atau notes yang sempat saya share kepada Anda di grafik yang juga sempat saya share tadi siang. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.